Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya di pertemuan ke-6 ya, dalam mata kuliah studi Quran dan Hadis. Mata kuliah studi Quran dan Hadis di 7 pertemuan awal masih berbicara mengenai studi Quran atau kajian yang berkaitan tentang Al-Quran, seperti itu. Nanti setelah UTS baru masuk ke atau setelah pertemuan ke-8 masuk dalam kajian studi hadis. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang kemukjizatan Al-Quran. Kalau di minggu kemarin saya sudah memaparkan mengenai kategori Makki dan Madani, kategori pembagian ayat atau surat yang masuk dalam klasifikasi ayat Makkiyah atau Madaniyah, dan itu tidak terlepas dari tentang konteks historis dari turunnya ayat atau surat yang ada di dalam Al-Quran. Dan dalam video kali ini, dalam pertemuan hari ini, saya akan mengulas mengenai mukjizat Al-Quran. Saya tidak terlalu masuk dalam kajian studi Qurannya ya. Nanti kalau kalian yang ada di jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir, nanti masih ada mata kuliah lanjutan dalam studi Quran, dan itu yang lebih pembahasan lebih spesifik dalam kajian ulumul Qurannya, sehingga saya tidak di mata kuliah ini saya akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan materi-materi yang umum dulu, karena nanti akan dibahas lebih lanjut di mata kuliah yang lainnya. Dan ini juga menyangkut dalam jurusan yang lebih umum ya, yang agar memahami materi tentang studi Quran, karena fungsinya tidak terlalu masuk untuk menafsirkan Al-Quran sebagaimana di jurusan Quran dan tafsir. Maka di mata kuliah studi Quran dan hadis ini saya akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan tentang keumumannya, seperti itu. Dan hari ini saya akan memaparkan mengenai mukjizat Al-Quran. Nah, pengertian dari mukjizat Al-Quran, kata mukjizat itu awalnya berasal dari kata al-ajzu. Nah, al-ajzu di sini mempunyai arti lemah atau penghujung sesuatu kalau asal katanya ya, al-ajzu. Nah, atau ada juga yang berpendapat bahwa kata al-mukjizat itu berasal dari kata ajaza i'jaza, yang artinya melemahkan atau menjadikannya tidak mampu, seperti itu. Nah, apabila melemahkannya ini menonjol, itulah yang sampai membungkam lawan, membungkam ya maksudnya itu yang sampai membungkam lawan, inilah yang disebut dengan mukjizat, karena tidak ada yang menandingi, seperti itu. Dan ini dilihat dari adanya tambahan tak marbutoh yang ada di akhir kata tadi dalam kata mukjizat, dan akhir kata itu mempunyai sifat mubalaghah, menunjukkan sifat mubalaghah atau superlatif atau lebih, terlalu, seperti itu, luar biasa, hal yang tidak bisa dijangkau seperti biasanya. Itu yang dimaksud dengan pengertian mukjizat sendiri. Nah, sehingga mukjizat bisa dipahami bahwa kemukjizatan yang ada dalam Al-Quran itu sebenarnya semata-mata bukan tujuannya untuk melemahkan manusia atau juga menyadarkan manusia tersebut atau menyadarkan mereka atas kelemahannya untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Akan tetapi tujuan dari kemukjizatan Al-Quran adalah untuk menjelaskan kebenaran Al-Quran, sehingga Quran turun disampaikan kepada Rasulullah dan disampaikan untuk kepada umat, agar Rasulullah menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Itu kemukjizatan ini sebenarnya tujuannya bukan hanya untuk menandingi orang-orang agar tidak bisa menyamai dari ayat-ayat Al-Quran, tapi tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan bahwa Quran yang diturunkan melalui Nabi Muhammad untuk umat manusia itu adalah benar adanya. Kebenaran dari Al-Quran
itu sendiri. Nah, itu tujuan ada kemukjizatan Al-Qur'an, seperti itu. Oke. Kemudian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan kemukjizatan Al-Qur'an. Mengenai pengertian dari mukjizat, yang dimaksud dengan mukjizat itu seperti apa? Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mukjizat merupakan peristiwa yang luar biasa. Oke, mukjizat ini dinamakan dengan mukjizat karena sesuatu peristiwa tersebut itu ada di luar jangkauan pada umumnya, atau di luar hal-hal yang mayoritas seperti itu, tidak umum, tidak seperti biasanya. Oke, kalau dibilang nampak seperti sihir ya, akan tetapi tidak bisa didefinisikan luar biasa ini tidak bisa didefinisikan semacam atau sinonim dengan sihir atau hipnotis ya, enggak. Tapi kemukjizatan di sini bahwa peristiwa itu memang di luar nalar dan itu tidak ada yang akan dapat menandinginya. Nah, itu yang disebut dengan mukjizat. Perihal yang kedua adalah tentang mukjizat terjadi oleh seseorang yang mengaku nabi. Nah, istilah mukjizat itu khusus bagi para nabi. Itu yang disebut dengan mukjizat. Kalau hal peristiwa yang luar biasa itu ada selain nabi seperti pada ulama, nah itu sebutannya bukan mukjizat. Ya, sebutannya bukan mukjizat, tapi bisa dengan sebutan karomah. Nah, itu karomah atau irhas. Nah, kalau irhas ini orang yang akan menjadi nabi disebut dengan irhas. Kalau karomah sesuatu yang luar biasa yang itu pada orang-orang yang dicintai oleh Allah, atau bisa disebut ulama lah. Kalau itu jatuhnya atau turunnya kepada para ulama, maka sebutannya adalah karomah, seperti itu. Nah, ini harus dibedakan sehingga tidak sembarang orang bisa disebut dengan mukjizat seperti itu. Oke, yang ketiga adalah mengandung tantangan. Nah, peristiwa yang luar biasa itu bukan sesuatu seperti sihir dan semacamnya itu ya, akan tapi mengandung tantangan. Yang dimaksud di sini adalah tidak ada satupun orang yang ada dalam bidang kebahasaan, misalkan dalam Quran ini, dalam kajian bahasa, dalam kajian linguistik Arab, itu tidak ada satupun yang bisa menandingi dari ayat-ayat Al-Quran itu. Oke, nah itu yang perlu dipahami mengenai kemukjizatan Al-Quran. Yang terakhir adalah ditujukan kepada orang yang ragu. Nah, kemukjizatan, orang yang bisa merasakan terhadap kemukjizatan Al-Quran itu tujuan sebenarnya untuk membenarkan dari adanya Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya fokus pada orang-orang yang ragu, sehingga bukan kepada orang-orang yang sudah beragama Islam ya. Seharusnya orang yang sudah beragama Islam atau yang sudah menjadi orang Islam itu tidak patut untuk meragukan atas kebenaran Al-Quran, seperti itu. Sehingga mukjizat bisa menjadi suatu mukjizat itu kalau ditujukan kepada orang-orang yang ragu, seperti orang yang belum masuk Islam, seperti itu. Nah, itu maka Al-Quran disebut dengan mukjizat. Oke, ada beberapa aspek. Nah, ada beberapa aspek mengenai suatu kebenaran. 3 aspek Al-Quran menjadi suatu kebenaran, dan ini perlu diketahui. Nah, yang pertama adalah aspek redaksi. Nah, bahwa suatu ayat-ayat Al-Quran itu aspek keindahan dan ketelitian redaksi itu tidak ada yang menandingi, seperti itu. Nah, aspek redaksi tidak ada yang menandingi. Yang kedua adalah isyarat-isyarat ilmiah. Oke, ayat-ayat Al-Quran itu mengandung banyak hal ya, banyak hukum atau isyarat ilmiah atau berkaitan tentang ideologi. Nah,
yang berkaitan tentang isyarat-isyarat ilmiah ini sebenarnya juga menjadi suatu unsur aspek dari suatu mukjizat Al-Quran itu sendiri, karena ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang isyarat-isyarat ilmiah ini menunjukkan bahwa Al-Quran sudah memberikan gambaran bahwa akan adanya perkembangan keilmuan, dan ini menjadi aspek kemukjizatan Quran juga seperti itu. Dan yang ketiga, aspek Quran itu menjadi suatu ayat-ayat yang benar adanya dari firman Allah adalah tentang pemberitaan ghaibnya. Seperti berbicara tentang surga, neraka, lalu alam kubur, hari kiamat, itu kan berkaitan tentang ghaib ya. Dan ini juga menjadi salah satu unsur aspek bahwa Al-Quran itu benar adanya, tidak terjadi suatu kebohongan atau memang berita-berita yang berkaitan tentang hal-hal yang gaib ini disampaikan oleh Al-Quran untuk menunjukkan bahwa Quran itu sudah mengetahui segalanya yang di luar nalar manusia itu sendiri. Seperti itu. Oke, kalau menurut beberapa tokoh, ada beberapa tokoh yang menjelaskan mengenai kemukjizatan Al-Quran itu ada beberapa segi. Ada dari Quraisy Shihab juga ada, lalu jadi dari Hasbi As-Siddiqi juga ada memaparkan, dan di sini saya mencantumkan yang disampaikan oleh Ar-Rumani. Nah, segi-segi kemukjizatan Al-Quran yang pertama adalah tidak ada yang akan mampu bisa menyaingi. Tidak ada orang yang bisa mengimbangi terhadap ayat-ayat Al-Quran. Tidak bisa orang membuat semisal seperti Al-Quran, seperti itu. Yang kedua, tantangan Al-Quran yang global, bahwa ayat-ayat Al-Quran itu sebenarnya memuat sesuatu yang global, akan tapi dari keglobalannya itu mencakup keseluruhan peristiwa atau segala hal yang akan terjadi oleh umat manusia di bumi ini. Dan itu suatu kemukjizatan yang diwakili dengan ayat-ayat atau penjelasan-penjelasan yang global seperti itu. Yang ketiga, adanya pemalingan. Nah, adanya pemalingan ini dengan analog-analog seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan pemalingan, dan ini tidak semua dalam orang linguistik atau orang yang ahli dalam bidang bahasa Arab bisa melakukan semisal yang disampaikan oleh Al-Quran. Yang berikutnya adalah berita-berita gaib yang akan datang. Sama seperti pendapatnya sudah saya jelaskan, kemukjizatan Quran bisa dilihat dari penjelasan tentang pemberitaan gaib tadi itu, tentang surga, kenikmatan surga, lalu juga neraka, bagaimana kondisi di neraka, lalu bagaimana kondisi ketika datangnya hari kiamat atau hari akhir. Nah, itu berkaitan tentang berita gaib, dan tidak semua orang bisa sampai menalar sampai ke sana seperti itu. Yang berikutnya, pembatalan kebiasaan-kebiasaan. Nah, yaitu merekonstruksi. Kalau saya bahasanya merekonstruksi dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang pernah terjadi, direkonstruksi dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang disampaikan oleh Al-Quran. Nah, di sini Quran bisa membatalkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan oleh manusia. Contohnya ketika Quran diturunkan mengenai ayat-ayat pernikahan, bahwa sebelum Quran diturunkan, kebiasaan-kebiasaan orang Arab menikah itu tidak ada hitungannya, tidak ada batas maksimalnya seperti itu, sehingga bisa saja menikah, bisa kapan saja cerai, kapan saja menikah tanpa ada aturan dan batas-batasan. Nah, dengan Al-Quran turun, maka membatalkan semua kebiasaan-kebiasaan itu dengan cara membatasi batas maksimal menikah itu ada sampai 4 seperti itu. Nah, itu sebenarnya fungsi ayat tersebut diturunkan itu untuk membatalkan kebiasaan-kebiasaan yang telah terjadi dalam konteks masyarakat Arab pada waktu itu awalnya. Akan tapi kebiasaan ini juga bisa berlanjut untuk menghindari atau
membatalkan kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat seperti itu. Yang berikutnya adalah balaghah Al-Quran. Nah, balaghah ini yang dimaksud adalah keindahan, aspek bahasa dari Al-Quran, kebahasaan Al-Quran, bahwa keindahan, ada majas, perumpamaan, analog yang digunakan dalam redaksi Al-Quran itu merupakan suatu kemukjizatan menurut Ar-Rumani, seperti itu. Oke. Nah, ini contoh orang-orang Arab ketika Quran pada awalnya, pada waktu dulu itu diturunkan, mereka tidak bisa menandingi apa yang ada di dalam Al-Quran, seperti itu. Nah, oke, yang pertama, bahwa Al-Quran disebut dengan mukjizat atau kemukjizatan Al-Quran bisa dilihat bagaimana yang disampaikan dalam surat Al-Isra ayat 88 yang mengenai penentangan orang kafir Quraisy pada waktu itu terhadap keseluruhan Al-Quran yang meliputi orang Arab, orang lain, manusia, dan juga jin, seperti itu. Nah, ini menyebutkan bahwa di dalam Al-Quran itu mencakup segala unsur makhluk yang ada di dunia ini, baik itu manusia, baik itu jin, baik itu makhluk-makhluk yang lain, seperti itu. Dan itu bisa dilihat terhadap penjelasan di ayat Quran surat Al-Isra ayat 88. Kemudian yang kedua, yaitu menentang mereka dengan 10 surat atau 1 surat. Nah, kemukjizatan Al-Quran pada awal turunnya ditunjukkan ketika orang Arab ditantang untuk menyamai atau membuat semisal atau membuat suatu ayat yang sama atau sebanding dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan di sini sejarah merekam itu bahwa tidak ada satupun para pakar bahasa Arab pada waktu itu bisa menandingi dari ayat-ayat Al-Quran. Satu saja tidak bisa, apalagi 10 surat seperti itu. Dan ini disampaikan, bisa dibaca di dalam Quran surat Hud dan juga Yunus. Nah, surat Hud di ayat 13-14 dan juga surat Yunus ayat 38 menjelaskan mengenai tadi itu tidak akan bisa menandingi orang-orang yang ahlinya terhadap redaksi yang digunakan oleh Al-Quran, baik 10 surat maupun 1 surat saja. Nah, ada beberapa hal aspek-aspek yang menjadi suatu kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama adalah aspek kebahasaan. Nah, ini yang dikatakan di awal tadi bahwa aspek kebahasaan itu menjadi unsur utama terhadap orang-orang Arab pada masa dulu, tidak bisa menandingi dari bahasa-bahasa yang digunakan oleh Al-Quran. Nah, beberapa aspeknya tentang keseimbangan pemakaian kata. Oke, coba kalian perhatikan bahwa keseimbangan yang kata antar kata itu sebenarnya merupakan unsur dari kemukjizatan. Yang pertama, keseimbangan jumlah kata dengan antonimnya. Oke, dicontohkan di dalam Al-Quran kata al-hay hidup dan juga al-maut mati, maut ya maksudnya itu masing-masing itu sama, berjumlah 145 kali. Ya, kemudian kata an-naf manfaat dan juga kata al-madharah mudarat. Nah, itu disebutkan sebanyak 50 kali. Sama sebanyak 50 kali seperti itu. Dan kata al-har panas dan juga al-bard di al-arbardun dingin. Sama-sama disebutkan sebanyak 4 kali. Nah, ini menunjukkan bahwa keseimbangan ayat pemakaian kata-kata dalam Al-Quran itu juga merupakan unsur kemukjizatannya dalam segi aspek kebahasaan, seperti itu. Yang kedua, tentang keseimbangan jumlah kata dengan sinonimnya. Misalkan kata al-hars dengan al-azziro'ah, yaitu membajak dan bertani. Nah, masing-masing jumlah katanya sama, yaitu sebanyak 14 kali, seperti itu. Kemudian al-us dan al-durur tentang membanggakan dan juga angkuh. Penyebutannya sama sebanyak 27 kali. Oke, dan yang ketiga, keseimbangan antar jumlah kata dengan kata penyebabnya. Seperti kata pemborosan dengan penyebabnya adalah adanya ketergesaan. Nah, disebutkan sama sebanyak 23 kali. Atau kata nasihat mau'idhah dengan kata lidah
penyebabnya adanya nasihat itu kan berunsur dari lidah, dan itu juga sebutannya sama sebanyak 25 kali. Nah, keseimbangan pemakaian kata-kata yang digunakan oleh Al-Quran ini, dan ini yang menyebabkan redaksi Al-Quran itu tidak ada yang bisa menyamai model redaksi pemakaian keseimbangan kata ini tanpa ada unsur perencanaan ya. Dan ini menekankan bahwa orang linguistik Arab belum tentu bisa berpikir sampai ke sana tentang keseimbangan baik keseimbangan sinonim, antonim maupun sebab akibat dan sebagainya, seperti itu. Itu dari sisi aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan yang kedua yaitu tentang konsistensi pemakaian huruf yang menjadi pembuka surat. Nah, ini saya kutip dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh Rosyad Khalifah yang memperlihatkan keajaiban Al-Quran sekaligus memperlihatkan otensitasnya, yaitu konsistensi pemakaian huruf yang digunakan sebagai pembuka surat. Dalam surat-surat yang dimulai dengan huruf, jumlah huruf dalam surat itu selalu habis dibagi 19, yang merupakan jumlah huruf dengan dalam kata basmalah. Nah, bahkan semua kata dalam Al-Quran yang terhimpun dalam basmalah juga habis bila dibagi dengan 19. Nah, ini menurut beberapa ulama, beberapa pakar, ini juga menjadi aspek kemukjizatan Al-Quran dalam sisi kebahasaan mengenai penggunaan konsistensi pemakaian huruf yang diawali dengan lafaz basmalah itu sendiri. Yang kemudian keindahan susunan kata dan pola kalimat. Nah, ini juga menjadi suatu kemukjizatan Quran. Ini saya kutip dari kitabnya Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib. Beliau menyatakan bahwa kefasihan bahasa, keindahan susunan kata, dan pola-pola kalimat Quran itu sangat luar biasa dan sulit digambarkan tentang keindahannya. Seperti itu. Beliau mengutip seperti itu, dan ini juga menjadi aspek dari kemukjizatan bahwa balaghah, keindahan bahasa yang digunakan Quran itu belum pernah terjadi atau belum pernah ada karya sebelum Quran diturunkan itu ada yang menyamai model redaksi, model keindahan susunan kata kalimat yang digunakan oleh Al-Quran, seperti itu. Nah, kemukjizatan yang berikutnya selain dari kemukjizatan yang berdasarkan aspek bahasa, yang kedua adalah kemukjizatan dalam aspek ilmiah. Ya, dalam aspek ilmiah ini ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa Quran itu memang sesuatu yang luar biasa, yaitu bahwa sesungguhnya aspek ilmu pengetahuan itu merupakan aspek yang paling dominan dalam pembahasan para ulama, cendekiawan dan penulis abad ke-14. Nah, pada abad ke-14 setelah turunnya Quran itu mengenai pengkajian ilmu pengetahuan itu sebenarnya kajian yang paling utama menjadi fokus para ulama pada waktu itu, dan semua hal yang berkaitan tentang ilmu pengetahuan ini itu terangkum dalam ayat-ayat Al-Quran, seperti itu. Nah, sehingga kemukjizatan ilmiah itu terletak di mananya, bahwa kemukjizatan ilmiah dalam Al-Quran itu terletak pada dorongannya kepada umat Islam untuk berpikir bahwa ayat-ayat Quran yang berkaitan tentang isyarat-isyarat ilmiah itu bukan Quran memang menjelaskan detail mengenai isyarat ilmiah, tidak, tapi Quran menjelaskan tentang isyarat ilmiah, fungsinya itu untuk memberikan stimulus atau dorongan terhadap umat Islam agar berpikir lebih lanjut untuk perkembangan pengetahuan, seperti itu. Sehingga disitulah kenapa Quran menjelaskan tentang isyarat gambaran umum saja, karena fungsinya adalah manusia yang sudah diberikan akal fikir, yang Quran sering menyebutkan dengan afala ya'qilun. Nah, orang-orang yang berpikir itu sebenarnya punya tugas, punya kewajiban untuk melakukan proses pemikiran, proses berpikir untuk melanjutkan atau menjelaskan dengan detail apa yang diinginkan, bahwa gimana Quran sudah berbicara mengenai isyarat ilmiah. Nah, bukti konkret tentang isyarat perkembangan ilmu pengetahuan seperti apa, dan itulah tugas manusia. Nah, disinilah kita tidak bisa menjustifikasi bahwa Quran itu berbicara atau memang Quran adalah mukjizat, tapi kemujizatannya bisa dipatahkan tentang isyarat ilmiah, bahwa
Quran tidak menjelaskan detail tentang isyarat ilmiah. Iya, memang diakui Quran tidak menjelaskan secara detail, rinci tentang isyarat ilmiah. Tapi Quran sudah mulai melakukan pendorongan bahwa Quran sudah menyebut isyarat-isyarat itu dalam gambaran-gambaran ayat-ayat dengan bentuk yang umum seperti itu. Karena meminta manusia, umat Islam untuk berpikir, lebih lanjut berpikir untuk memikirkan apa yang dimaksud yang ada dalam ayat-ayat Quran tersebut. Contohnya seperti isyarat ilmiah mengenai pembuatan atau perkembangan pengetahuan dalam hal dunia besi. Nah, ini sebenarnya Quran sudah memberikan isyarat-isyarat itu. Bisa dilihat dalam kisah tentang Nabi Daud dalam Quran. Contohnya dalam surat Al-Anbiya ayat 80, bagaimana pada masa Nabi Daud itu baju besi, Nabi Daud menggunakan baju besi itu sudah dipaparkan Quran. Nah, ini sebenarnya isyarat ilmiah bahwa manusia ketika membaca Quran dalam ayat ini harusnya menggunakan alat fikirnya untuk berpikir lebih lanjut. Yang di baju besi, tentang hal-hal yang berkaitan tentang besi, ini harusnya menjadi suatu dorongan untuk berproses lebih lanjut bagaimana yang dimaksud dengan besi ini dan untuk apa. Bisa untuk apa saja, manfaatnya bagaimana mengenai besi-besi tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan hal yang umum tapi mengisyaratkan atau Quran hanya mendorong untuk menstimulus perkembangan pengetahuan. Yang kedua tentang industri perkapalan atau perahu ya. Contohnya kisah Nabi Nuh. Dalam kisah Nabi Nuh kan sudah dijelaskan bahwa gimana pada masa Nabi Nuh itu Nabi Nuh punya cara atau ilmu untuk agar perahunya bisa dimuati oleh sekian banyak orang itu, yang mana terangkum atau terekam dalam Quran surat Hud. Dan ini sebenarnya manusia ketika membaca Quran di ayat ini harusnya punya pemikiran tentang industri perkapalan, bahwa industri perkapalan yang berkembang saat ini sebenarnya sudah diisyaratkan oleh ayat Quran di Quran surat Hud tadi itu. Atau tentang ilmu pesawat terbang, hewan makhluk yang bisa terbang tanpa ada alat apapun. Nah, itu sudah dipaparkan oleh Quran dan itu dicontohkan dengan contoh kisah burung yang terangkum dalam Quran surat Al-Fil itu sendiri. Nah, semua isyarat-isyarat tadi, isyarat-isyarat ilmiah itu yang berkembang saat ini itu sebenarnya sudah diceritakan dalam Al-Quran, yang biasanya sering ceritanya itu yang ada dalam kisah-kisah para nabi atau umat-umat terdahulu. Dan di situ sebenarnya banyak isyarat-isyarat ilmiah yang perlu dipahami, dijelaskan lebih lanjut sebagai stimulus para ilmuwan, para umat Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan seperti itu. Nah, dan yang terakhir, coba kemukjizatan Al-Quran yang pada masa awal turunnya Quran itu sangat bisa dirasakan pada masa dulu. Nah, kira-kira coba nanti kalian berkomentar di forum diskusi. Di masa sekarang, kira-kira kemukjizatan yang bisa dirasakan dari Al-Quran itu seperti apa? Ya, coba kalian berkomentar, menyebutkan kira-kira masing-masing dari kalian bisa merasakan kemukjizatan Al-Quran di masa sekarang itu seperti apa bentuknya, contohnya seperti itu. Itu saja materi pertemuan kali ini tentang kemukjizatan Al-Quran. Semoga memberikan manfaat dan juga bisa lebih menekankan keimanan dan juga memberikan gairah kepada kalian semua agar mengembangkan ilmu pengetahuan yang itu merupakan salah satu aspek dari kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Semoga memberikan manfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian di materi pertemuan kali ini. Ketemu lagi di materi selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.